Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tip, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Perbandingan gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, DPR, dan Menteri. Dan gaji pensiunan PNS dianggap membebani APBN. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton yang senantiasa menonton channel Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Perbandingan gaji pensiunan PNS, DPR, TNI, dan Polri. Pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, dan Polri menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu tidak terlepas dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan bahwa pensiunan PNS, TNI, dan Polri membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga mencapai 2.900 triliun. Oleh sebab itu, tentunya perbandingan dari gaji pensiunan ini, baik PNS, DPR, TNI, Polri, menjadi perbincangan yang hangat dan perbincangan yang sangat menarik karena pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bapak Ibu sekalian, bahwa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2021 dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa kewajiban jangka panjang program pensiunan pemerintah pada tahun 2021 yang lalu mencapai 2.929 triliun atau 2.929.441.090.584 rupiah. Ini tentunya bahwa dari melihat laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini, bahwa program pensiunan atau pemerintah untuk membayarkan pensiunan pada pegawai negeri sipil, TNI, Polri, maupun DPR serta Menteri di tahun 2021 saja sudah mencapai 2.929 triliun, ya. Apalagi di tahun 2022 tentunya akan lebih meningkat lagi. Persoalan pensiunan PNS, TNI, dan Polri ini meluas hingga pembahasan mengenai pensiunan bagi menteri dan anggota DPR. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam akun Twitter pribadinya menuliskan bahwa para ex-menteri termasuk dirinya tidak perlu diberikan dana pensiun. Nah, ini mengingat perbincangan yang sangat hangat, maka ada pernyataan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pujiastuti. Beliau menyatakan di Twitter pribadinya bahwa pensiunan menteri atau ex-menteri, ya, termasuk beliau sendiri karena beliau memang termasuk ex-menteri atau pensiunan menteri, tidak perlu diberikan dana pensiun, ya. Apalagi seperti
Ibu Susi Pujastuti memang orang-orang yang sudah konglomerat atau betul-betul kaya dengan pensiunan yang sangat sedikit dianggap tidak perlu. Di sisi lain, publik kemudian menyoroti pensiunan untuk anggota DPR. Para anggota DPR dianggap untung banyak karena bisa menikmati dana pensiun seumur hidup meski hanya menjabat 5 tahun. Nah, ini sorotan dari publik ya, bahwa DPR itu dalam masa kerjanya hanya 5 tahun ya. Tetapi ketika DPR itu pensiun, maka dia akan menikmati pensiun seumur hidup ya. Tentunya sangat untung karena ketika PNS itu bekerja ya betul-betul maksimal sepanjang usia sampai usia 60 tahun. Jadi bisa 30 sampai 35 tahun masa kerjanya. Sedangkan di anggota dewan atau anggota DPR hanya masa kerja 5 tahun dia sudah mendapatkan pensiunan seumur hidup. Bapak Ibu, lantas berapa sih sebenarnya besaran dana pensiun yang bisa diterima oleh menteri, anggota DPR, PNS, TNI, dan Polri? Ya, berikut saya sampaikan secara satu persatu besaran gaji pensiunan mulai dari ex-menteri atau menteri, ya kemudian anggota DPR, PNS, TNI, dan Polri. Yang pertama, besaran gaji pensiunan menteri. Pensiunan untuk menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara beserta dudanya atau jandanya. Besaran pensiunan pokok sebulan untuk mantan menteri dijelaskan di dalam pasal 11 belait tersebut, yakni 1% dari dana pensiun untuk setiap 1 bulan masa jabatan. Nah, ini bahwa untuk pensiunan menteri itu diatur dalam pemerintah atau PP nomor 50 tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif menteri negara dan bekas menteri negara beserta duda dan jandanya. Selanjutnya ketentuannya adalah besaran pensiun pokok tersebut sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun. 1% kali berapa bulan dia menjabat, misalnya 12 bulan, 12% dari gaji pokok, ujar Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini kepada awak media. Sebagai informasi, besaran gaji pokok menteri seperti diatur di dalam PP nomor 75 tahun 2000 adalah sebesar Rp5.040.000. Adapun tunjangan bagi menteri yang masih menjabat sebesar Rp13.608.000 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 68 tahun 2021. Jika seorang menteri bisa menjabat selama 5 tahun, maka dana pensiun yang diperolehnya mencapai Rp3.024.000 setiap bulan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa jikalau menteri itu bisa menjabat sampai 5 tahun sampai akhir periode 5 tahun, maka menteri itu akan mendapatkan pensiunan yaitu kurang lebih sekitar 3.024.000 ya, selama masih hidup ya. Jadi walaupun bekerjanya 5 tahun tetapi pensiunannya ya selama dia masih hidup. Sementara itu ya, besaran gaji pensiunan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya.
Gaji pensiunan untuk anggota DPR diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S520 MK 02/2016 dan Surat Edaran Ditjen atau Setjen DPR RI nomor KU 00/9414 DPR RI 12 tahun 2010. Di dalam aturan tersebut, besaran dana pensiunan untuk anggota DPR ditetapkan sebesar 60% dari gaji pokok mereka setiap bulannya. Nah, jadi gaji pokoknya berapa yang diterima itu? Ya, besarannya 60% dari gaji pokok yang diterima setiap bulan. Itu untuk anggota DPR. Adapun gaji anggota DPR merangkap ketua sebesar Rp3.020.000 per bulan. Kemudian anggota DPR merangkap wakil ketua digaji sebesar Rp2.770.000 setiap bulan dan anggota DPR sebesar Rp2.520.000 per bulannya. Ini hanya gaji pokok, belum ditambah dengan tunjangan dan lain-lainnya. Dengan demikian, besaran dana pensiun yang bisa diperoleh ketua, wakil ketua, dan anggota DPR bisa secara berturut-turut, yaitu Rp1.812.000, Rp1.662.000, dan Rp1.512.000 tiap bulannya. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, besaran dana pensiun yang diperoleh anggota dewan mulai dari ketua, wakil ketua, dan anggota ya sangat kecil sekali, yaitu Rp1.812.000, Rp1.662.000, dan Rp1.512.000 tiap bulannya. Itu dana pensiunan atau pensiunan yang diterima oleh anggota DPR. Bapak Ibu, selanjutnya gaji pensiunan PNS. Besaran dana pensiunan PNS diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok atau pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau duda. Besaran gaji pokok pensiunan PNS. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. Kemudian pensiunan atau PNS golongan 2A antara Rp560.800 hingga Rp3.597.800. Ini maksudnya golongan 3 ya. Kemudian PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 hingga Rp4.429.900. Ini besaran gaji pokok pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya besaran gaji pensiunan janda atau duda PNS ya. PNS golongan 1 Rp1.170.600. PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 hingga Rp1.375.200. PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 hingga Rp1.727.000. Adapun PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 hingga Rp2.124.500. Selanjutnya Bapak Ibu, besaran gaji pensiunan janda duda PNS yang meninggal. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 hingga Rp1.934.800. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.746.500.
Kemudian PNS golongan 3 antara 1.560.800 hingga 3.453.300 rupiah. PNS golongan 4 antara 1.560.800 rupiah hingga 4.243.600 rupiah. Selanjutnya besaran gaji pensiunan orang tua PNS yang meninggal. PNS golongan 1 antara Rp312.160.000 sampai Rp386.960. PNS golongan 2 antara Rp312.160 hingga Rp549.300. PNS golongan 3 antara Rp357.220 hingga Rp690.660. PNS golongan 4 antara Rp422.820 hingga Rp848.720. Ini besaran gaji pensiunan orang tua PNS ya yang meninggal dunia. Bapak Ibu, selanjutnya gaji pensiunan TNI. Tentang penetapan pensiunan pokok purnawirawan atau wara kawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota TNI. Gaji purnawirawan TNI berpangkat tamtama antara Rp1.643.500 hingga Rp2.220.600. Guna TNI berpangkat bintara antara Rp1.643.500 hingga Rp3.024.500. Kemudian TNI berpangkat pama antara Rp1.643.500 hingga Rp3.585.500. TNI berpangkat pamen antara Rp1.643.500 hingga Rp3.932.600. Kemudian TNI berpangkat pati antara Rp1.643.500 hingga Rp4.448.100. Bapak Ibu, selanjutnya gaji pensiunan untuk Polri. Adapun besaran gaji pensiunan Polri diatur dalam PP nomor 20 tahun 2019 tentang penetapan pensiunan pokok purnawirawan, warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gaji pensiunan Polri ya untuk polisi ini, Polri berpangkat tamtama antara Rp1.643.500 hingga Rp2.220.600. Polri berpangkat bintara antara Rp1.643.500 hingga Rp3.024.500. Polri berpangkat pama antara Rp1.643.500 hingga Rp3.585.500. Adapun Polri berpangkat pamen antara Rp1.643.500 hingga Rp3.932.600. Dan terakhir, Polri berpangkat pati antara Rp1.643.500 sampai Rp4.448.100. Nah, ini adalah gaji pensiunan untuk Polri. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian video tentang perbandingan gaji pensiunan PNS, DPR, TNI, dan Polri serta Menteri. Semoga bermanfaat video ini untuk Bapak Ibu sekalian, dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu sekalian tetap dapat melihat video-video kami yang terbaru.
Demikian Bapak Ibu sekalian video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.